babak baru kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memasuki fase serius. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, termasuk hasil tes DNA yang membuktikan tidak adanya hubungan biologis, Lisa Mariana kini resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Ya, penetapan status ini membawa konsekuensi hukum yang berat. Kuasa hukum Ridwan Kamil menyebut, Lisa Mariana dijerat dengan pasal berlapis, termasuk dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE, di mana berdasarkan jeratan pasal tersebut, Lisa Mariana terancam hukuman pidana penjara maksimal hingga 12 tahun dan denda miliaran rupiah. Untuk mengetahui fakta-fakta terkait itu semua secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta Lisa Mariana terancam 12 tahun penjara usai resmi jadi tersangka, versi Cumi Top 5. Setelah melalui serangkaian proses penyidikan dan gelar perkara, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akhirnya resmi menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka. Seperti diketahui, penetapan status tersangka ini merupakan buntut dari laporan yang dilayangkan oleh Ridwan Kamil terkait dugaan pencemaran nama baik, fitnah, serta manipulasi informasi elektronik yang bermula dari klaim Lisa di media sosial. Menanggapi penetapan tersangka tersebut, Lisa Mariana tampak enggan memberikan komentar apapun, sementara tim kuasa hukum Lisa Mariana menyatakan siap menghadapi dan mendampingi kliennya. Nggak mau jawab, no comment. Terkait hukum aku nggak mau jawab, nggak mau jawab, nggak mau jawab. Tanyanya ke Bang John atau ke Bang Markus tuh. Kalau untuk masalah hukum, bener-bener aku nggak mau berstatement apapun di sini, nggak mau menjawab apapun karena sudah ada porsinya kan, gitu. Ya, semua itu kan masih perlu diuji pembuktiannya. Kalaupun nanti kedepannya seperti apa, ya pasti Lisa akan siap menghadapin dan saya juga siap mendampingin gitu. Semua kan ada konsekuensinya dan semua kan ada nanti justru bakal kebuka lebar gitu loh. Di sini siapa sebenarnya yang selalu diagung-agungkan dengan baik, ternyata di dalamnya bobrok, ya kan? Akan terbuka lebar lagi nantinya. Sebagus gimana pun menutupin sebuah keburukan, pasti akan terbuka nanti ke depannya seperti apa. Aslinya tuh akan terlihat. Kalau berbicara itu kan udah rame di sosial media juga kan sudah terlihat. Kan yang dibilang bahwa klien kami Lisa ini halu, tidak pernah bertemu, kan faktanya terbukti. Ada sebuah peristiwa tersebut. Sehingga terjadinya tes DNA. Kalau emang tidak, ngapain ada tes DNA? Itu aja. Ngapain mau tes DNA? Yang jelas kan sebab akibatnya ini jelas. Ada sebuah peristiwa mereka berdua antara LM dengan RK. Udah. Jadi yang dibilang bahwa ini halu, ngaku-ngaku, ini apa segala macam. Nah, di situ kan udah kelihatan watak seseorang seperti apa. Mediasi yang diupayakan oleh penyidik Bareskrim Polri menemui jalan buntu setelah Ridwan Kamil secara tegas menolak ajakan damai. Penolakan ini disampaikan oleh kuasa hukum Ridwan Kamil yang menyatakan kliennya memilih untuk melanjutkan proses hukum hingga tuntas. Di sisi lain, meskipun kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik, Lisa Mariana dan tim kuasa hukumnya menyatakan tidak gentar. Menyikapi penolakan damai dari pihak Ridwan Kamil, kuasa hukum Lisa Mariana menegaskan kesiapan mereka untuk menghadapi proses peradilan. Tes DNA hasilnya itu sudah jelas bahwa ZA bukanlah anak biologis dari Ridwan Kamil, tetapi anak biologis Lisa Mariana. Itu sudah tegas. Jadi itu bukti yang sempurna. Ya nanti kita lihat seperti apa. Yang pasti Pak Ridwan Kamil sudah menyampaikan bahwa menolak mediasi. Ya hasil dari mediasi kemarin tidak mau, ya sudah. Dari Lisa juga ya kita tetap maju terus. Kita itu kan mengikut statement yang awal. Dari mulai
tes sebelum tes DNA sampai sudah hasilnya tes DNA, kita kan mengikuti statement dari pihak kuasa hukumnya RK sendiri gitu, maupun dari RK sendiri mau mengedepankan untuk restoratif justice yang selalu untuk ya mencari solusi yang baik gitu loh ke depannya, karena ini kan bicara masalah aib nih ya kan, bicara masalah aib ini ya bisa saling introspeksi diri masing-masing pihak dari Ridwan Kamil sendiri maupun Lisa untuk menata hidup yang baik ke depannya. Nah makanya pada saat kemarin mediasi ya klien kami Lisa sendiri ya harapannya pun ya bisa dengan baik, ternyata ya tidak, ya sudah gitu ya, kita akan terus gitu, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan gitu loh gitu, dan kita juga nggak mengerti gitu kenapa. Meskipun telah resmi menyandang status tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Ridwan Kamil, selebgram Lisa Mariana bersama tim kuasa hukumnya tetap bersikukuh meminta dilakukan second opinion atau opini kedua untuk hasil tes DNA anaknya. Diketahui permintaan ini dilayangkan setelah hasil tes DNA yang difasilitasi oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri menyatakan bahwa anak yang diklaim Lisa bukanlah anak biologis dari Ridwan Kamil. Tetap, kalau second opinion itu tetap, makanya kan kita menunggu salinan hasil tes DNA kemarin yang dari Pusdokes, belum ada nih respon dari Pusdokes sendiri gitu loh, karena kan itu hak kami juga untuk menerima salinan tersebut dari kedua belah pihak nih, pihak Pak RK maupun dari Lisa Mariana. Kalau surat sih sudah dari pas kita terima hasil DNA tersebut, kita sudah kirim surat ke Pusdokes gitu. Cuman kita belum dapat jawaban nih, mungkin karena masih sibuk atau apa gitu. Makanya kita nanti akan coba hari Senin mengirim surat kembali yang kedua, memohon agar kita bisa dapat salinan hasil tes DNA tersebut, karena itu kan rekap medis yang sah untuk Lisa Mariana juga, dan kita juga berhak gitu untuk menerimanya, dimana nanti kita mau konsultasi ya kan, seperti apa sih hasil tes DNA ini dan cara ininya seperti apa gitu membacanya. Terkait dengan second opinion yang disampaikan oleh Lisa Mariana, kita sudah sampaikan menolak secara tegas. Kenapa? Karena tidak ada dasar hukumnya untuk tes DNA ulang. Ini bukan penyakit. Saya ingin sampaikan, ini bukan penyakit. Kalau penyakit silakan untuk second opinion. Tapi ini adalah tes DNA dalam rangka proses penegakan hukum, dalam rangka penyidikan. Jadi tes DNA yang sudah dilakukan oleh pihak laboratorium Dokes itu sudah final, sah dan mengikat, dan bisa digunakan untuk bukti terhadap proses selanjutnya. Praktisi hukum terkemuka, Tony RM, menyoroti ancaman pidana berat yang kini membayani Lisa Mariana menyusul penetapannya sebagai tersangka atas laporan pencemaran nama baik oleh Ridwan Kamil. Menurut Tony RM, tuduhan yang dilontarkan Lisa Mariana di media sosial terutama klaim sepihak mengenai status ayah biologis anaknya, yang kini dibantah oleh hasil tes DNA berpotensi menjeratnya dengan pasal-pasal berlapis dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tony RM secara spesifik menyebutkan jeratan pasal yang dikenakan Ridwan Kamil memiliki ancaman pidana yang sangat serius. Berdasarkan kombinasi pasal dalam UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang tidak benar dan pencemaran nama baik, Lisa Mariana berisiko menghadapi hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda hingga miliaran rupiah. Lisa Mariana ini dilaporkan oleh Ridwan Kamil ke Mabes Polri itu ada 3 pasal ya, saya baca itu. Pertama pasal 51 junto pasal 35 Undang-Undang ITE. Kemudian yang kedua pasal 48 junto pasal 32 Undang-Undang ITE. Kemudian yang ketiga itu pasal 45 ayat 4 junto pasal 27A Undang-Undang ITE. Nah,
pasal 51 junto pasal 35 ini ancamannya ini 12 tahun. Ridwan Kamil menunjukkan sikap tegas dan menutup rapat pintu damai dengan Lisa Mariana dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Penolakan mediasi ini didorong oleh satu tujuan utama, yakni memberikan efek jera dan memastikan sanksi hukum maksimal bagi Lisa Mariana, terutama setelah hasil tes DNA membuktikan klaimnya adalah fitnah. Pihak kuasa hukum Ridwan Kamil dengan jelas menyampaikan bahwa kasus ini harus berlanjut hingga tuntas ke meja hijau, bahkan hingga ke tahap penjara, karena ulah Lisa Mariana dianggap telah mengusik dan merusak keharmonisan rumah tangganya. Ya, gini, kalau itu ya sudah ini ya, kita tunggu dari Barreskrim seperti apa proses kelanjutannya, karena ini kan memang kasus ini sebetulnya tidak susah untuk menaikkan statusnya. Kenapa? Buktinya sudah cukup. Tinggal sekarang kami percaya kepada Barreskrim Mabes Polri bisa bertindak profesional, bisa independen untuk menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya sampai selesai gitu. Tentu kan ini kan dampak. Saya kira enggak, intinya bahwa dengan kasus ini kan yang pasti memang dampak terhadap keluarga itu ada. Jadi sekali lagi kami ingin menyampaikan kepada publik, Pak Ridwan Kamil memilih ini semata-mata demi penegakan hukum agar berkepastian hukum, dan memang harus ada efek jera karena memang ini sangat merugikan Pak Ridwan Kamil. Nama baik beliau hancur gara-gara adanya pencemaran nama baik. Rumah tangga beliau juga mengalami gangguan, mengalami kerusakan rumah tangga, itu jelas. Jadi sekali lagi publik, ya ini ujungnya, ini belum ujung ya, ini baru awal. Tentunya sekali lagi publik sudah mengetahui bahwa lanjut perkara ini sampai dengan tuntas, ya agar berkepastian hukum. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.